Shalom, damai di hati. Apa kabar hari ini Bapak Ibu? Puji Tuhan. Saya tanya Bapak Ibu jemaat sekalian, apa yang bisa kita dapatkan kalau kita punya uang? Kadang orang pikir segalanya ya. Kita bisa dapat materi, beli apa saja bisa. Makan, minum, pakai, tercukupi. Banyak yang bisa kita dapatkan. Kita bahkan bisa dapat saudara. Kalau orang yang tidak punya uang, kadang walaupun fam sama, marga sama, oh iya cuma fam sama, bukan saudara. Tapi kalau dia orang berduit, orang yang punya uang, biar baru satu kali dengar, satu kali berjumpa, oh iya saudara-saudara, karena punya uang. Biasa begitu. Pendeta, ini Budiman sama ini. Kalau ada uang, begitu kan kita, oh iya bersaudara. Apa yang bisa kita dapatkan kalau kita punya jabatan, punya posisi? Banyak juga. Kita bisa dapat karir yang cemerlang, kita bisa dapat kewenangan yang besar, bahkan kita bukan cuma dapat rasa hormat, kadang kita juga dapat rasa takut. Kalau kadis ada, sekretaris dinas ada, hadir di ibadah, banyak semua datang. Bukan karena cari Tuhan, tapi kadang-kadang itu absensi. Apa yang bisa kita dapat saat kita punya relasi? Kita juga bisa dapat banyak. Kita bahkan bisa dapat uang dan jabatan saat relasi kita bagus dengan orang lain. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ironinya kita bisa dapat uang, bisa dapat posisi, bisa dapat relasi saat kita jauh dari Tuhan. Bisa, kita bisa menemukannya. Tapi tahu tidak, apa yang tidak bisa kita dapatkan tanpa Tuhan? Selamat, kita tidak akan selamat. Bahkan kalau kita punya uang, kita punya jabatan, kita punya posisi, kita punya relasi, kita mungkin punya bakat, punya talenta, punya pengetahuan dan pengalaman yang mumpuni. Tapi kalau Tuhan tidak beserta kita, kita tidak akan pernah muncul. Karena itu di perjalanan bangsa Israel, waktu Musa dan bangsa itu berkemah, Musa bilang begini pada Tuhan, kami tidak akan berangkat dari sini kalau kau tidak beserta kami. Karena dia tahu perjalanan itu akan bisa ditempuh, kemujuran itu akan datang. Bukan karena mereka kuat, berpengalaman, mampu dan punya segala sesuatu. Tapi kalau Tuhan beserta. Apa yang bisa kita dapatkan kalau Tuhan dengan kita? Kita bisa mendapatkan kasih karunia-Nya yang memberi kecukupan. Mungkin kita tidak punya jabatan yang kita mau. Kita juga tidak punya relasi banyak. Kita bahkan tidak punya uang banyak yang dapat diandalkan. Tapi kalau kita punya Tuhan, kita punya kasih karunia-Nya yang memberi kita kecukupan, berkat pada waktunya, dan menolong kita kala kita kesusahan. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, apa yang saya sampaikan ini, pertanyaan-pertanyaan ini sungguh sebenarnya hendak membawa kita untuk melihat kita punya Tuhan yang hebat dan baik, Tuhan yang berkuasa dan mau mengasihi kita. Kita punya Tuhan pencipta semesta yang memberi dirinya untuk kita. Sebab itu Bapak Ibu saudara-saudara, sungguh beruntung kita yang hidup dalam Tuhan. Jika Tuhan sedemikian hebat dan mengasihi kita, kira-kira adakah alasan yang dapat membuat kita tidak setia pada Tuhan? Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Lukas menuliskan semua cerita dalam Injil ini untuk disampaikan kepada Theophilus, seorang pejabat di masa itu, tetapi juga untuk menyampaikan pesan kepada komunitas Kristen yang sedang ada dalam penderitaan, mereka yang teraniaya, bahkan yang tidak diperhitungkan, kelompok perempuan, anak-anak, orang miskin, orang-orang yang sedang dalam pergumulan termasuk dalam sakit, supaya mereka memperhatikan relasi dengan Tuhan, bahwa yang terpenting dalam hidup ini adalah kesetiaan kepada Tuhan. Begini katanya, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Lalu di ayat 13 dia bilang begini, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Rasul sedang menyatakan kepada umat di masa itu, juga memberi peringatan kepada kita, gereja Tuhan, umat Tuhan yang ada di masa sekarang ini, bahwa kesetiaan adalah harga mati relasi kita dengan Tuhan.
tetapi juga bahwa hidup ini sesungguhnya adalah kita dan Tuhan. Di hidup ini apapun yang kita jalani semua adalah tentang kita dan Tuhan. Apapun yang sedang kita gumuli, sedang kita lewati, sebenarnya hidup ini hanya tentang antara kita dan Tuhan. Ini urusannya kita dan Tuhan. Yang jadi soal Bapak Ibu adalah di antara kita dan Tuhan ada banyak hal di situ. Ada keluarga, ada karir, ada kebutuhan, ada teman, ada hobi, ada hidup yang kita jalani. Yang kadang di bagian tengah ini kemudian menjadi mamon bagi kita. Yang harusnya kita dan Tuhan di semua relasi ini kemudian putus di tengah. Yang di tengah ini jadi mamon. Kita tidak sampai pada Tuhan, kita hanya sampai di karir, hanya sampai di urusan materi, hanya sampai di urusan hobi, sampai di tengah situ saja, kita tidak sampai pada Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bacaan firman Tuhan pagi hari ini hendak mengatakan kepada kita bahwa hidup ini adalah antara kita dan Tuhan. Semua hal yang terjadi, yang kita jalani, yang kita pikul sebenarnya bermuara pada setiakah kita pada Tuhan atau sebaliknya. Sebab apapun yang sedang terjadi, yang kita alami, yang kita pikul, Tuhan itu selalu setia pada kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ini beberapa hal yang menjadi perenungan kita. Kenapa kita harus setia kepada Tuhan? Satu, sebab Tuhan itu setia lebih dahulu kepada kita. Hal-hal itu berkaitan dengan urusan-urusan besar atau urusan-urusan kecil dan sederhana, Tuhan itu selalu setia kepada kita di semua hal yang ada di tengah ini. Apakah itu tentang bangun pagi, apakah itu tentang tiba di kantor tepat waktu, tentang jalanan yang tidak macet dan kita bisa ikut apel, tentang teman yang membantu pekerjaan kita di pagi hari, tentang sesuatu yang baik, yang mujur yang kita dapatkan, pas butuh, pas ada yang tolong. Tidak ada hal yang kebetulan dalam hidup jemaat Tuhan. Tuhan bekerja di balik layar untuk menolong kita. Bahkan di hal-hal kecil dan sederhana, Tuhan itu setia pada kita. Sampai pada hal-hal besar dan luar biasa yang di luar jangkauan kita, Tuhan itu setia kepada kita. Saya ingin berbagi kesaksian Bapak Ibu Saudara-saudara. Beberapa waktu yang lalu anak saya ikut lomba balet. Dan dia lolos di 5 besar. Sebenarnya bagi saya ini hal yang sederhana, tapi betapa luar biasa Tuhan. Lalu ketika seminggu menjelang final, kan videonya baru seminggu dikasih supaya bisa sama. Karena ketentuan dari panitia, ketentuan dari pelaksana, videonya harus sama, gerakannya harus sama. Tapi Bapak Ibu seminggu sebelum final itu, dia mengalami sakit, demam tinggi karena radang. Dan akhirnya tidak bisa sekolah. Lalu saya bilang begini ke anak saya, Kak, tidak usah ikut saja balet. Ini kan sedang sakit, nanti Mami bilang ke Miss, mohon maaf tidak bisa ikut finalnya. Lalu kata anak saya begini, Mami kita coba saja dulu, jangan dulu bilang ke Miss, kita coba saja dulu. Bapak Ibu tahu dari sejak kami dapat video itu, dia bahkan tidak bisa ke sekolah, tidak bisa latihan. Jadi cuma tidur-tidur sambil nonton videonya, cuma sambil tidur-tiduran. Sampai kemudian di hari Kamis saya bilang begini, finalnya hari Jumat. Kak, kalau itu Mami bilang ini sudah hari Kamis, Mami bilang saja ke Miss tidak bisa ikut. Dan Bapak Ibu dia bilang begini, kita coba saja sampai besok Mami, kan lombanya Jumat. Kita coba saja sampai besok. Lalu tiba di hari Jumat, saya bilang begini, nanti kalau pulang sekolah masih, karena Jumatnya dia tidak demam lagi. Nanti kalau pulang sekolah hari ini, hari Jumat hari pertama ke sekolah sejak sakit. Kalau hari ini tidak demam pulang sekolah, bisa ikut kita latihan. Tapi kalau pulang sekolah Mami jemput demam, nanti bilang ke Miss tidak usah ikut saja. Sepakatlah kami Bapak Ibu. Dan saya jemput dia pulang sekolah di hari Jumat itu dalam kondisi yang panas tinggi. Di jalan saya bilang begini, Kak, Mami bilang ke Miss saja ya, tidak usah ikut final. Kata dia, tapi kita coba saja dulu Mami sampai di rumah. Siapa tahu Tuhan mau menolong. Saya bawa mobil, dia di belakang. Dia menyanyi begini, jemaat Tuhan. Yesus angkat sakitku dan buang ke laut. Dari sekolah sampai di pastori, buang ke laut. Saya bilang begini pada Tuhan sambil menyetir. Saya bilang, Tuhan, kiranya Tuhan mau mendengar. Tapi biarlah kami diberi hikmat. Karena saya juga tidak mau dia pusing di panggung. Jangan sampai, kenapa nih orang tua ada hikmat? Anak sakit masa dipaksa gitu. Lalu setelah sampai di rumah saya kasih minum obat, saya kasih makan, saya kasih minum obat, saya bilang begini, dia kan belum latihan. Tapi dia nonton videonya. Saya bilang, Kak nanti 30 menit tidur ya. Kalau bangun 30 menit dan masih demam, kita batalkan lombanya.
Dia sepakat akhirnya. Bapak Ibu tahu setelah makan minum obat, dia menyanyi, Yesus angkat sakitku dan buang ke laut. Lagu itu terus sampai dia tertidur. 30 menit kemudian saya pegang, oh sudah demam. Dia bangun sendiri, lalu mulailah latihan. Dan setelah 30, hampir 1 jam latihan, kami berangkat ke Mantos 3 untuk ikut lomba. Saya WA Miss-nya, Miss mohon maaf terlambat, karena jadwal lombanya jam 3, kami tiba di sana setengah 4 lewat. Bapak Ibu saudara-saudara, ketika dia tampil di depan, saya berdoa begini pada Tuhan, Tuhan, karena kekhawatiran saya sebagai seorang ibu, kalau dia batuk di depan, kalau dia pusing dan dia jatuh, mungkin dia akan kena mental ya, karena kan di depan orang banyak. Tuhan tolong supaya lomba ini bisa terlewati dengan baik. Ketika dia tampil di depan, saya nonton Bapak Ibu. Saya tidak lagi berdoa pada Tuhan, sonda iko di lomba seperti apa. Tapi waktu dia muncul, namanya dipanggil dan dia muncul di panggung, saya mulai memandang Tuhan dan bernyanyi. Saya nyanyikan lagu ini. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan. Tidak ada kata-kata lagi, tidak ada permintaan lagi pada Tuhan. Saya hanya menyanyi dan memuji Tuhan. Apapun yang Tuhan lakukan, Tuhan tahu yang terbaik. Dan Bapak Ibu, lomba itu berakhir dengan segala baik. Dia dapat juara 2, puji Tuhan. Bukan soal juaranya, tapi yang mau saya ceritakan di sini adalah tidak pernah ada hal sepele di mata Tuhan ketika anak-anaknya datang meminta dengan iman. Amin. Tuhan itu setia, tidak ada hal sepele. Bahkan hal-hal yang mungkin orang bilang begini, cuma itu. Ini cuma sederhana. Tidak ada. Kalau orang datang pada Tuhan dengan iman lalu Tuhan bilang, cuma itu lagi. Tidak ada Bapak Ibu. Tuhan itu setia luar biasa. Bahkan di hal-hal sepele, hal-hal sederhana, hal-hal yang dianggap orang ini bukan apa-apa. Bagi Tuhan, setiap orang yang datang padanya dengan iman, itu adalah hal yang berharga. Karena Tuhan melihat kita dengan hati yang percaya padanya. Saya mau ceritakan hal kedua. Beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu saya ke Kuandang, Karmel Kuandang jemaatnya, untuk memimpin ibadah hari ulang tahun jemaat. Lalu gara-gara kan datang bersama beberapa teman. Sebenarnya kami selesainya malam, paginya bisa pulang. Tapi begini teman-teman saya bilang, pendeta, ayo lihat Shirley. Bapak Ibu tahu si hiu paus itu? Maka dari Kuandang pergilah kami ke Gorontalo kota demi melihat si hiu paus itu. Lalu setelah foto-foto dan segala macam pulanglah kami. Kami pulang saat hari sudah menjelang sore. Dan langit sudah gelap, anginnya sudah kencang, lalu ketika di ujung Gorontalo Utara hujan mulai turun deras, sangat deras. Dan kami bertemu 3 titik banjir. Di banjir pertama Bapak Ibu airnya belum seberapa, masih di ban oto. Saya sebenarnya sudah berpikir ini nginap saja atau bagaimana. Tapi adik saya yang bawa mobil bilang masih boleh. Maka meluncurlah kami, tapi sudah malam di perjalanan, sudah di Polmong itu Bapak Ibu. Lalu sesudah itu kami bertemu titik banjir yang kedua. Bapak Ibu tahu, di titik itulah saya merasa Tuhan, ini mau bagaimana? Karena kenapa? Karena airnya sudah lewat dari jadi syukur anak muta tutup kap oto. Karena air sudah naik dan kemudian macet jalanannya. Ternyata di bagian depan ada pickup yang masuk lubang. Lalu di belakang pickup itu ada kontainer. Di belakang kontainer ada 1 oto, baru orang rombongan. Saya dan 3 teman. Di belakang kami hanya ada 1 truk dan belakangnya sudah tidak ada lagi. Di situ oto sudah terdiam, terhenti. Di kanan juga truk yang di sebelah kanan, yang jalur sebaliknya juga sudah tidak maju lagi Bapak Ibu. Dan air mulai naik dari sebelah kanan, keluar airnya banyak, dari sebelah kiri juga keluar airnya banyak. Bapak Ibu saya sempat buka kaca mobil dan saya lihat, saya bilang begini dalam hati, Tuhan Yesus bagaimana ini? Rasa takut dan khawatir mulai muncul karena tidak ada pemukiman penduduk, itu areal perkebunan. Dan air naik lalu kami tidak bergerak sama sekali. Saya mulai menghitung-hitung, ini mau naik di mana? Menggantung di kontainer atau mau naik di truk? Karena di depan ada kontainer, di belakangnya ada truk. Ini mau naik di mana kalau airnya naik terus? Bapak Ibu saudara-saudara, di tengah pikiran yang kalut mau bagaimana, ini mau bagaimana, tiba-tiba dari hati bilang, kenapa tidak ingat Tuhan? Lalu saya mulai menyanyi. Ku tahu benar ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat, Bapa sorgawi terus menjagaku. Adik yang bawa mobil bilang begini, Kak,
Yang penting mesin tidak mati, yang penting mesin tidak mati. Karena air semakin naik. Saya tidak ada jawaban lagi selain bernyanyi dalam hati. Itu saja, sudah diam. Di bagian kaki Bapak Ibu air belum masuk, tapi kaki saya jujur sudah dingin. Tapi saudara-saudara, tiba-tiba ada bapak-bapak yang turun dan kemudian memandu kami. Mundur lagi, kasih jalan lagi. Mereka angkat sampai mobilnya bisa jalan. Mobil bagian depan jalan, kami pun jalan. Dan kemudian bisa keluar dari titik banjir yang kedua. Sesudah itu kami menemukan titik banjir yang ketiga. Saya bilang begini kepada adik yang di bawah mobil, kita nginap saja dulu atau bagaimana ini? Tapi kami tidak tahu menginap di mana karena itu memang areal perkebunan. Lalu Bapak Ibu yang terjadi, dari sebelah kanan keluar batang-batang pohon, kayu-kayu, kelapa-kelapa, karung-karung besar, entah itu mungkin tampurung atau kopra, saya kurang paham, keluar semua di jalan. Dan kami harus terhenti karena batang-batang kayu ada di depan. Saya bilang, Tuhan bagaimana? Pilihannya adalah saya turun kasih pindah batang kayunya, atau si adek turun saya ganti bawa mobilnya. Ini pergantian, dan bagaimana kalau mesin mati? Bapak Ibu, dalam keadaan yang demikian, tiba-tiba ada satu bapak yang datang. Tunggu, ada kayu, ada kayu. Dan dia mulai angkat kayu itu, dorong kasih buka jalan. Dan kami bisa melewatinya. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Setelah terlewati semua itu, sampai di Amurang, sampai di Pastori, saya tiba sekitar jam 3 lewat, hampir setengah 4 subuh. Dan saya bilang begini pada Tuhan, Tuhan terima kasih. Tidak ada hal sederhana dan sepele. Kesetiaan-Mu luar biasa. Amin, jemaat Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara, entah itu hal sederhana yang tidak mengancam nyawa, entah itu hal sepele yang mungkin bisa berlalu begitu saja. Tuhan itu memperhitungkan kita yang percaya kepadanya. Bahkan di hal-hal besar yang mengancam nyawa, di tengah ketakutan dan amukan badai, Tuhan itu setianya luar biasa. Karena itu, kalau kita punya Tuhan yang sungguh setia pada kita, kenapa kita tidak setia kepada Tuhan? Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, hal kedua yang kita pelajari dari perenungan ini adalah betapa sulit untuk setia kepada Tuhan karena hal-hal di antara kita dan Tuhan bisa berubah menjadi mamon yang memikat hati. Apapun bentuknya, entah itu kesenangan-kesenangan dalam hal karir, hobi, relasi kita, teman, pergaulan, atau mungkin keluarga. Sesuatu yang kita cintai lebih dari rasa kasih kita kepada Tuhan. Yang kadang membuat kita datang pada Tuhan hanya karena ketakutan kita terhadap neraka. Bapak Ibu, tahukah kita kenapa Tuhan memberi kita kehendak bebas? Dan Dia tidak menjadikan kita robot yang ke kanan saja, ke kiri saja, ikut saja yang Tuhan mau, tanpa bisa mempertimbangkan dan tanpa bisa memilih. Tuhan tidak melakukan itu pada kita. Dia memberi kita yang namanya free will, kehendak bebas untuk bisa menentukan ke arah mana kita mau melangkah. Sebab Tuhan tidak mau rasa takut kita lahir hanya karena kita tidak mau di neraka. Tuhan mau kita hormat, tunduk padanya karena kita mengasihi Dia tanpa syarat. Tuhan mau Dia dikasihi oleh anak-anaknya, bukan karena Dia dituruti oleh sebab kita takut pada neraka. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kadang yang ada di hidup kita, keinginan, hobi, dan apapun itu seringkali berubah jadi mamon, yang membuat kita tidak lagi memandang Tuhan, tapi terus memandang semua hal itu karena itu menjadi keinginan kita. Yang mata kita di karir, uang, di berkat-berkat yang kita mau itu, dan kita tidak lagi memandang sumber berkat. Mari perhatikan kisah tentang bangsa Israel. Kenapa mereka ketika hampir memasuki tanah perjanjian, mereka justru dibawa Tuhan untuk berputar lagi 40 tahun. Kalau kita baca Alkitab, kita akan menemukan cerita ketika 12 pengintai pulang, 10 bilang kita akan gagal, 2 bilang kita bisa kalau Tuhan beserta. Orang Israel percaya yang 10 dan tidak percaya yang 2, si Yosua dan Kaleb itu. Tahu tidak? Kenapa mereka bisa percaya yang 10 dan kemudian mengabaikan apa yang disampaikan oleh Yosua dan Kaleb? Karena perjalanan dari Mesir sampai menuju ke tanah perjanjian, mereka salah paham. Mereka pikir itu perjalanan untuk mendapatkan berkat. Padahal sesungguhnya itu perjalanan bersama Tuhan sang sumber berkat. Jadi di perjalanan padang gurun, Tuhan mau orang Israel melihat Dia. Ini Tuhan, sumber berkat. Tapi orang Israel justru sambil berjalan, mana berkatnya, mana berkatnya. Mereka tidak memandang Tuhan, mereka memandang berkat yang mereka lihat setiap hari.
Maka ketika hari-hari makan roti mana itu, mereka bilang, lebih baik di Mesir saja. Ini kita makan roti-roti terus, tidak ada daging. Kalau di Mesir meski budak kita makan daging. Mereka tidak melihat Tuhan untuk memintanya. Tapi karena mereka melihat tidak ada berkat, mereka bersungut-sungut. Kalau Tuhan mendatangkan burung puyuh yang rakus makan sampai mati. Di perjalanan itu ketika mereka tidak lihat air, mereka tidak memandang Tuhan sebagai sumber hidup yang sanggup memberi berkat. Tapi mereka, mana air, mana, tidak ada air. Mereka marah-marah bersungut-sungut. Karena mereka mau berkat itu. Bukan Tuhan sang sumber berkat. Lalu Tuhan menyuruh Musa untuk memukul batu, untuk mengeluarkan air dari batu. Dan Tuhan yang melakukannya. Ketika mereka tiba di Masa dan Meriba, airnya pahit. Mereka bersungut-sungut. Padahal mereka punya Tuhan sang sumber berkat. Tapi matanya tidak ke Tuhan, matanya ke berkat. Makanya mereka bersungut-sungut dan marah, lalu Tuhan mengubah air yang pahit itu jadi manis. Bapak Ibu Saudara-saudara, maka ketika Kanaan di depan mata, lalu 10 orang bilang, kita akan celaka, kita akan binasa, di sana makmur, tapi orang-orang enak, bangsa enak, penduduk yang di sana tinggi besar, kita pasti kalah. Lalu Yosua dan Kaleb 2 orang itu bilang, kalau Tuhan beserta kita, kita akan mendudukinya. Tapi mereka percaya yang 10. Kenapa? Karena perjalanan itu bagi mereka bukan perjalanan bersama Tuhan sang sumber berkat, tapi perjalanan untuk menuju berkat itu. Itu sebabnya mereka putar lagi 40 tahun. Generasi yang keluar dari Mesir mati di padang gurun itu. Yang masuk ke Kanaan adalah generasi yang lahir di padang gurun, kecuali Yosua dan Kaleb. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, seringkali isi di hidup kita mengubah relasi kita dengan Tuhan. Tapi firman Tuhan hari ini bicara tentang kesetiaan, hendak mengingatkan kita hidup ini perjalanan kita dengan Tuhan sang sumber berkat. Bukan perjalanan hidup untuk mengejar berkat, bukan. Ini perjalanan hidup bersama Tuhan sang sumber berkat. Entah kamu lihat atau tidak kamu lihat berkatnya, Tuhan beserta. Karena itu setialah. Entah kita tahu atau kita tidak tahu, ada Tuhan. Karena itu setialah. Kadang orang pikir kalau tidak ada yang lihat boleh main belakang. Tidak ada orang yang lihat Bapak Ibu, tapi Tuhan lihat. Bahkan ada orang pikir tidak ada yang tahu, kita boleh berpura-pura. Bahkan ketika orang tidak tahu isi hatimu, Tuhan tahu apa yang ada di dalam. Bahkan ketika orang tidak tahu rancangan pikiranmu, Tuhan tahu apa yang kamu rencanakan. Karena itu setialah. Jangan biarkan apa yang ada di isi hidup kita mengaburkan relasi kita dengan Tuhan. Jangan sampai karir, hobi, kesenangan, apapun itu, termasuk gumul dan penderitaan, berubah menjadi mamon yang membuat kita terputus hubungannya dari Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ingatlah ini, kita taat bukan supaya dapat, bukan. Kita setia bukan supaya kita menerima berkatnya, tapi kita taat dan setia karena Tuhan telah melakukannya bagi kita lebih dahulu, dan Dia tidak memandang rendah keberadaan kita bahkan dalam kekurangan dan gumul. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, hal ketiga dari perenungan firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita. Bapak Ibu, pendeta ada berapa? Banyak sekali. Enggak, cuma tiga. Hal ketiga dari perenungan firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita, kesetiaan kita mendatangkan berkat dalam hidup. Kapan dapat? Ini jadi soal yang orang percaya kadang-kadang berubah setianya. Kalau saya setia dalam jangka waktu 1 bulan, Tuhan masih boleh. 1 tahun, Tuhan kapan gitu. Dia di 2 tahun, 3 tahun, kadang-kadang kita kalau jangka waktunya panjang lalu kemudian jadi kendur hatinya, jadi tawar hati, iman jadi goyah karena kita tidak tahu kapan kita bisa melihat berkat. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ingatlah ini, Tuhan memproses kita, Tuhan membentuk kita, cara kerjanya sempurna dan waktunya tepat. Tuhan tidak pernah terlambat, Dia tidak pernah gagal, tidak pernah. Amin. Tapi Tuhan mau kita berjalan dalam kesetiaan di setiap waktu kita sampai kita melihat. Karena itu berdoalah, bahkan ketika kita belum melihat jawaban doa, berdoalah sampai kita melihat Tuhan menjawab. Mari renungkan firman, mari taati firman. Sampai kapan? Sampai Tuhan panggil kita pulang. Sampai perjalanan hidup kita berakhir, berjalanlah dengan Tuhan sang sumber berkat itu.
Baca firman tiap hari, Bapak Ibu renungkan dan lakukan itu. Mari jalani hidup dengan Tuhan dalam kesetiaan. Maka ini pesan firman bagi kita. Setia itu Bapak Ibu dibangun dari hal-hal kecil dan sederhana. Ini bukan setia pada hal kecil itu, bukan setia pada Tuhan. Di hal-hal kecil dan sederhana itu, setialah pada Tuhan. Jangan menganggap remeh hal-hal yang ini cuma kecil, ini cuma sederhana, ini bukan apa-apa. Di hal kecil dan sederhana itu, setialah pada Tuhan. Bapak Ibu tahu nggak, ada yang unik di perjalanan hidup kita. Orang kalau makan berdoa ya, betul ya? Makan siang berdoa Bapak Ibu, makan pagi berdoa ya, makan malam berdoa. Tapi kalau tiba-tiba ada orang bilang, kenapa biskuit? Ambil makan, berdoa enggak? Ada yang cuma ambil makan. Lalu ada yang bilang begini, kalau makan besar berdoa, kalau makan kecil lupa berdoa. Dari hal-hal yang kecil dan sederhana, setialah. Ada orang kalau di tengah pergumulan beban yang berat, doanya kuat sekali. Tapi kalau yang cuma sekedar lewat, kadang biasa aja. Ada orang yang kalau di tengah tekanan dan gumul sampai berpuasa. Tapi kalau hari biasa-biasa saja dan baik-baik saja, semua terasa tenang, maka banyak kali relasi dengan Tuhan menjadi sesuatu yang tidak diprioritaskan. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dari hal yang kecil yang kita anggap sepele dan sederhana, setialah pada Tuhan. Supaya yang besar, yang kita sukai, yang kita perjuangkan tidak berubah menjadi mamon di hidup kita. Supaya yang kecil, yang sederhana, yang tidak kita perhitungkan tidak menjadi jebakan bagi kita. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Lukas memberi pesan itu kepada jemaat. Kenapa? Sebab mereka sedang dalam tekanan dan penderitaan. Lalu mulai bertanya, kapan Tuhan datang? Sampai kapan kita harus bertahan? Sampai kapan kita harus setia? Begini firman Tuhan diberitakan kepada mereka, setialah dalam perkara-perkara kecil, sebab kalau kamu benar dalam perkara kecil, kamu akan dipercaya untuk perkara yang besar. Lalu Lukas menyurati juga Theophilus, si pejabat itu yang sedang memangku jabatan dan sedang punya kekayaan. Pesannya juga sama, setialah dari hal-hal yang kecil supaya kamu dapat dipercaya untuk hal-hal yang besar. Pesannya bagi kita dalam keadaan tertekan, penuh gumul, atau di tengah kewenangan dan kesenangan hidup, setialah dari hal-hal yang kecil supaya kamu akan melihat Tuhan mempercayakan bagimu hal-hal yang besar. Bapak Ibu ingatlah ini, hidup adalah tentang kita dan Tuhan. Semua isi di dalamnya adalah tentang kita dan Tuhan. Jangan biarkan isi di dalam hidup berubah menjadi mamon yang memutus relasi kita dengan Tuhan. Tuhan lebih dulu setia. Kita yang setia sesungguhnya hanya sedang merespon, hanya sedang berterima kasih. Terakhir sekali, berpeganglah dalam kesetiaan kita kepada Tuhan. Sebab dengan demikian kita menunjukkan iman kita. Yakobus bilang begini, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Jadi kalau kita tidak setia, tidak ada gunanya menyebut diri Kristen. Kita yang Kristen harus menampakkan kesetiaan kita supaya orang bisa melihat iman kita. Amin. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.